Selamat pagi guys. Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Christopher Leonard. Hari ini saya akan unboxing beberapa barang ya. Barang ini bukan untuk motor Suzuki kali ini buat motor nanti digunakan di ADV 150, dan ini juga bisa dipakai di PCX 150, Vario 150 sama yang 125 yang lama ya. Ya mungkin yang baru juga Vario 125 juga mungkin bisa, karena kayak mesinnya masih sama aja ya. Tapi ini dipakai di Vario 150 di ADV 150. Kira-kira partnya apa aja? Stay tune ya guys. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube saya supaya bisa berkembang dan semakin semangat dalam membuat video untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa sekitar 1,5 k subscriber nanti akan ada giveaway ya. Semoga bisa terrealisasi, bisa cepat dicapai ya guys. Thank you. Stay tune videonya ya sampai habis. Nah, barang-barangnya ini ada 3 guys. Ada mangkok kopling kampas ganda. Ini ada per sentry, per kecil. Ini per gede. Nanti masing-masing akan saya jelaskan, tapi kita mulai dari yang barang paling gede dulu. Mangkok kampas ganda dari merek K-Race ya, upgrade your speed lah. Clutch bell anti gredek, premium quality, anti gredek ya. Emang seperti kita tahu penyakitnya motor Matic Honda, apalagi yang cc-nya 125 150 itu gredeknya luar biasa. Jadi setiap pemiliknya harus keluar budget untuk menghilangkan penyakit gredek-gredeknya itu ya. Kalian memang harus keluar uang lagi sih buat mengobati penyakit gredeknya ini. Mungkin kasihan kalau yang misalnya budget terbatas, apa yang mungkin ngurus motornya udah susah, ya udah, jadi ya terima apa adanya. Tapi yang punya budget lebih ya mungkin bisa upgrade CVT nya kayak gini. Ini langsung kita buka ya. Nah, dapat stiker guys sama gantungan kunci. Stikernya ada stiker toko, terus ada stikernya. Ini dari produknya. Ini ada stiker toko ya, tuh Matic Shop. Ini kita singkirkan dulu barang-barang kecil itu. Kita langsung fokus ke barangnya langsung ya, mangkok kampas ganda. Mangkok kampas ganda ini sudah dibolong-bolongin di beberapa sisinya secara rata ya. Bagi kalian semua yang pengen bolongin mangkok kampas ganda, ini yang harus kalian tahu ya. Kalian jangan bikin bolongan asal bolong aja. Nah, kalian harus sesuaikan bolongan di masing-masing, di setiap sisinya harus balance, harus seimbang. Kayak ini kan 3 sisi, aduh, 3 sisi dan semua sekelilingnya sama, harus 3 sisi dengan jarak yang sama. Dari lubang 3 biji ini ke lubang 3 biji ini jaraknya sama. Dan yang di sini nih, yang di tempat gedenya ini, di permukaan utama itu juga harus seimbang. Kalau di sini mau bikin 3 lubang gede, ini juga harus 3 lubang gede. Dan di sini mau bikin 2 lubang begini, ini juga harus sama. Ya. Jangan bikin lubang yang asal-asalan buat kelihatan lubang doang gitu, asal ada lubangnya doang. Itu nanti akan pengaruh ke tenaga motor kalian. Semakin banyak lubang, apalagi gede-gede lubangnya, malah nggak bagus. Nanti mangkok kampas ganda ini nanti terlalu ringan, jadi membuat motor kalian jadi
gerung parah banget. Udah paling mantep bolongannya yang kayak gini, yang minimalis tapi fungsi. Kalau yang terlalu bolong gede-gede begitu, semua dibolong-bolongnya sampai gede-gede kayak begini nih, tapi semuanya segede gini, itu malah nggak bakal lari motor kalian, nanjak nggak bakal kuat, karena gunanya mangkok kampas ganda ini sebagai pemberat di kopling kalian juga ya. Jadi tolong bolongin mangkok kampas ganda harus ada hitungannya, nggak bisa asal bolong ya, itu yang harus kalian ingat. Dan ini gunanya dibolong-bolongin nanti buat ngelepas panas sama ngelepas kotoran ya, karena kan ini bolong-bolong ya. Pada saat nanti mangkok kampas ganda ini berputar, diharapkan debu-debu nggak nempel di permukaan sini ya, nggak nempel di permukaan pinggiran sini nih, pinggiran sini ya nih. Karena kalau ini nempel ya nanti bakal geredek juga. Itu yang membuat geredek itu sebenarnya debu-debu yang nempel di sini. Dan mungkin kenapa motor Honda geredeknya parah, mungkin sistem mangkok kampas gandanya desainnya salah mungkin ya, desain mangkok kampas gandanya salah, jadi membuat kotoran atau debu yang nempel nggak bisa terbuang dengan baik, dan mangkok kampas gandanya pun juga mungkin pendinginannya juga kurang ya. Nah makanya solusinya ya ganti dengan mangkok kampas ganda custom kayak begini yang udah dibolong-bolongin ya. Ini harganya sekitar 270 ribuan ya, ini sudah yang termasuk paling murah lah ya. Masih ada lagi yang lain-lain yang lebih mahal yang kalian sesuaikan dengan budget kalian. Tapi saya saranin sama teman saya yang ini aja yang cukup buat harian ya, dengan budget 270 ribuan sudah dapat finishing yang lumayan bagus ya. Kalian kalau mau pesen sama saya juga bisa, tapi ya itu tergantung selera kalian ya. Dan ini ada part yang kedua, ada Persivity. Kita pakai punya Vario 150, saya nggak buka ya karena ini disegel ya, walaupun ini cuma di lakban doang, tapi ya saya menghormati orang yang beli, jadi saya nggak buka dulu. Kita lihat dari sisi luar aja ya. Persivity kenapa menggunakan 1000 rpm, kenapa nggak 1500 atau 2000 bang? Nah seperti yang kita tahu, mesinnya adalah mesin standar, jangan dikasih per yang sangat keras ya, mau per gede ataupun per kecil ya. Per gede harus menggunakan 1000, per kecil harus menggunakan 1000 juga. Kalau kita pakai Cenggo, bukannya motornya nggak enak sih, enak, tapi bawahnya pasti akan sangat nahan, gerung banget, karena mesin kita masih standar, seher kita masih imut-imut kecil-kecil. Jadi sama sekali nggak terlalu worth it kalau kita pakai Persivity yang lebih dari 1000 ya. 1200 mungkin masih boleh, kalau yang ada yang 1200 mungkin masih bisa toleransi lah. Tapi kalau mesin standar, kalau misalnya nggak ada 1200, cuma ada 1000 langsung loncat 1500, kayak lebih worth it 1000 rpm. Sama motor saya yang Suzuki semuanya juga pakai yang 1000, nggak ada yang pakai yang Cenggo. Dulu saya pernah pakai Next 2 yang udah di porting polish, udah di mesinnya udah dimainin, itu saya pakai Cenggo karena mesinnya udah dimainin. Kalau yang Next saya yang satu lagi itu saya pakai 1000 rpm karena mesinnya standar. Yang Adris juga sama, kasih 1000 rpm juga. Malah yang Next saya belum ganti, yang per gedenya nih, Next yang saya yang standar saya belum ganti per ini ya, masih pakai aslinya. Kalau per kecilnya udah saya ganti yang 1000. Ini pakai punya Vario 150, ini juga universal kalau ini.
Ini universal, kalau ini Vario 150. Ini juga sama, Vario 150 PCX. Yang 150 ya, yang 160 beda lagi kayaknya, karena kayak dia menggunakan mesin baru soalnya. Ini PCX 150, Vario 150 bisa ya ke ADV, begitupun sebaliknya. Dan sebelum dia beli ini, mesen ini sama saya, dia sudah ganti roller dengan merek Kawahara ukuran 15 gram kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya step yang sebenarnya menurut saya sih itu salah juga, karena dia ganti roller dulu baru yang lain-lainnya. Sebenarnya seharusnya step yang paling benar adalah ganti puli depan yang custom, yang udah di kerok jalur, terus ubah derajat, terus kalau ada sistem interlock ya itu lebih bagus. Itu yang pertama, seharusnya puli depan dulu. Puli depan udah, baru ganti roller ya, diturunin. Tapi itu saya juga saranin dia yang ganti dengan ukuran yang nggak terlalu ringan ya, makanya saya kasih 15, karena kalau terlalu ringan nggak enak juga sih, mesinnya lagi-lagi belum korekan karena masih standar. Jadi kalau terlalu ringan kayaknya nggak asik di bawahnya juga. Nah, ini versi PT adalah step yang ketiga. Mangkok kampas ganda, terus kampas ganda itu adalah step terakhir ya, karena ini sebagai finishing doang sih sebenarnya. Kalau kalian rajin bersihin CVT sebenarnya juga nggak masalah sih, nggak bakal geredek juga sih seharusnya ya. Tapi kalau pengen kalian misalnya orang-orang yang agak sedikit males servis CVT ya, pakai mangkok bolong-bolong ini agak lebih memperpanjang usia CVT kalian dari geredek ya. Walaupun nanti bakal geredek juga, tapi minimal lebih panjang sedikit lah usianya. Oke. Jadi videonya cukup sekian. Kalau kalian berminat ya bisa pesan sama saya, tapi itu tergantung kalian. Yang sini saya cuma mau kasih tips doang, dan unboxing barang-barang yang baru tiba nih, buat nanti saya pasang di motor teman saya ADV 150 besok hari Minggu. Mungkin kalau di video nanti tayang, nggak tahu kapan, saya sempatnya ngedit aja, tapi barang ini akan dipasang di hari Minggu tanggal apa ya, tanggal 28 Januari 2024 nanti akan dipasang. Nanti saya kasih testimoninya juga ya. Oke. Thank you guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa semakin semangat dalam membuat video buat teman-teman semua ya, dari tips, review motor, dan lain-lainnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga kalian memaklumi ya, karena ya memang saya keterbatasan alat juga, dan ya saya bekerja sendiri, bikin video sendiri, ngedit sendiri, jadi ya apa adanya lah. Karena ya saya bukan tipe-tipe yang canggih dalam ngedit, jadi saya ngedit sebisa saya aja. Oke, thank you guys, sampai jumpa.